Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwati fillah, para hadirin, para teman-teman, sahabat kita semua, satu honor ya dengan Pak Satuman, hafidhakumullah, hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tidak bisa kita hitung ya. Kita diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka, saling menguatkan tali persaudaraan di majelis, di kantor yang penuh berkah. Disinilah kita tempat untuk mengangsu, ngambil air minum. Jangan sampai kita meludahi air kita biar tetap jernih dan segar ya. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan, idola panutan yang selalu kita fanatiki ya, dan kelak kita harapkan syafaat beliau di akhirat. Allahumma amin. Ikhwati fillah, hadirin, teman-teman kami semuanya, hafidhakumullah. Sebenarnya ana sama antum semuanya itu podo, sami ya. Apalagi ana yang masih kecil di dunia kerja, tidak seperti panjenengan semua yang sudah senior, sudah berpuluh-puluh tahun ikut bergabung sama Pak Satuman. Ana mungkin bisa dikatakan baru tahun 2022 kemarin gabung sama Pak Satuman dan baru mengalami kerja yang formal seperti ini ya. Sehingga mungkin banyak kekurangan ketika menyampaikan terkait dengan nasihat untuk pegawai. Dan pegawai itu saya pribadi aslinya, bukan panjenengan. Jadi antum itu hanya mendengarkan nasihat saya kepada diri saya sendiri. Ya, itu saja. Nah, sehingga etos kerja saya kadang-kadang lemah, kadang-kadang juga kendor. Ya. Sedangkan hal itu pastinya tidak diinginkan oleh owner kita. Di mana-mana yang namanya owner ingin punya pegawai yang ulet, ingin punya pegawai yang rajin selain daripada pegawai yang amanah ya. Amanah nomor satu. Tapi kalau dia amanah tapi malas, amanah tapi tidak rajin, menghambur-hamburkan waktu, maka tentunya itu menjadi koreksi dan evaluasi kepegawaian atau HRD. Oleh sebab itu, agar saya pribadi tidak menjadi catatan oleh owner, maka saya ingin memotivasi diri saya pribadi untuk menjadi pegawai yang bekerja total, namun ketotalannya jangan sampai melampaui batas ya, harus didasari dengan tawakal ya, tawakal. Nah, dari judul besar kerja total dilandasi tawakal. Kerja, apa itu kerja? Ada yang tahu kerja? Ya, namanya kerja sesuatu yang bergerak. Berarti yang nggak bergerak nggak dikatakan kerja. Seperti pompa air misalnya, dari awal buat sumur dia adanya di situ, nggak jalan-jalan. Tapi dinamonya muter toh, ya, baru dia kerja. Terus kemudian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga bekerja. Dia bergerak. Orang tidur kerja enggak? Apanya yang kerja? Ya, jadi mari kita lihat apa itu kerja ya. Definisi kerja. Ya. Jadi ini kiranya yang nanti kita akan jelaskan ya. Antara kerja dengan tawakal. Kita pahami dulu apa sih itu kerja ya. Kerja itu progres menuju hasil yang ingin dicapai. Proses bagaimana air yang di dalam perut bumi bisa naik ke tandon atas atau toren di atas. Ya dipompa. Ya, mompanya pakai apa? Ya pakai dinamo. Dinamonya biar bisa muter pakai tenaga apa? Ya listrik. Ya, kerja. Sama halnya manusia. Manusia Allah karuniai dengan adanya otak. Otak itu tempat untuk berpikir. Makanya kalau orang nggak iso mikir jenenge kan duwe otak wong iku ya. Kalau bahasa Arabnya ma fi mukh. Jadi orang Arab kalau disebut enta ma fi mukh, tersinggung dia. Enta nggak punya otak. Berarti sama dengan hewan. Ya. Progres menuju hasil yang ingin dicapai atau target. Tidak mungkin orang kerja tidak punya target. Pasti ada target yang ingin dicapai.
Ya kayak tadi, pompa air menyedot air dari dalam sumur, kemudian dinaikkan ke atas toren. Fungsinya apa? Biar tandonnya penuh. Kan gitu. Ya. Sama dengan kita kerja. Tujuan kita kerja apa sih? Ya tergantung bidangnya masing-masing. Kalau suhuku, tujuan kerjanya adalah meliput, mendokumentasi. Ya. Kalau di CV dan PT sesuai dengan bidangnya. Kalau di kami di Ma'had An-Nama, ya kerjanya ngasuh anaknya orang, ya titipan orang. Nah, kerja di sini kalau kita pahami ya, mengalami penyempitan makna. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan dulu ada generalisasi, itu perluasan makna. Kalau penyempitan ya spesialisasi. Ya. Contoh generalisasi. Sekarang itu kan kalau kita lihat live di Shopee, manggilnya apa? Kakak. Ya enggak? Jadi kalau kita chat ke admin mesti dipanggil Kak. Padahal kalau dulu kakak itu hanya saudara kandung. Antara adik memanggil saudara kandungnya tertua manggil kakak. Tapi sekarang di mana-mana dipanggil kakak. Ya. Berarti generalisasi. Tapi dalam konteks kerja maknanya adalah spesialisasi dari sesuatu yang tadinya bergerak atau berpindah tempat atau mencapai target. Pekerjaan kita ya mengalami penyempitan makna, yaitu mengacu pada profesionalisme bidang dengan penghargaan sebagai imbalannya. Jadi masing-masing karyawan pasti punya skill, punya kompetensi. Ada yang kompetensinya di akuntansi, berarti dia sebagai kasir mungkin ya. Ada yang kompetensinya pandai ilmu ekonomi, mungkin dijadikan bendahara ya, ngitung-ngitung. Ada yang kompetensinya di bidang komunikasi, sehingga dijadikan sebagai humas ya, macam-macam. Nah, itu profesionalisme bidang. Tentunya kita bekerja di situ dengan penghargaan sebagai imbalannya. Ada yang namanya fee, ada yang namanya apa? Mukafaah atau namanya gaji. Nah, itulah kerja yang kita maksud, mengalami penyempitan makna, ya. Kemudian hukum kerja. Hukumnya apa kerja itu? Haram, halal, makruh, sunnah, ya. Tidak di situ ya. Jadi lebih pada tekanan. Kita bekerja itu tekanannya bagaimana? Apakah sebuah keharusan atau hanya sekedar anjuran atau malah lebih baik tidak usah bekerja? Kita lihat. Tercapainya tujuan didahului dengan proses, ya, sehingga adanya proses adalah sebuah keniscayaan. Kita ketika lapar berharap kenyang dengan ngelamun bayangno nasi rendang, ya tidak bakal kenyang. Ketika kita haus bayangkan es doger, ya juga tidak bakal hausnya hilang, ya. Maka harus ada proses. Prosesnya apa? Ngasih kode ke otak, tes, ya. Otak merasa, ini perlu apa? Perlu menggerakkan kaki dan tangan untuk mencapai makanan, untuk mencapai minuman. Nah, proses demikian itulah yang menjadikan kita mau tidak mau harus melaksanakan sebabnya sehingga mencapai akibatnya. Paham ya? Jadi untuk mencapai target maka harus dengan progres lah. Progres sebuah kerja itu harus keniscayaan. Jangan sampai kita seperti dua sekte, dua aliran. Ada sekte namanya Jabariyah, ada sekte namanya Qadariyah. Jangan salah paham ya, ini bukan thariqah ya. Kalau thariqah itu tasawuf sufi, ada thariqah Abdul Qadir Jailani namanya thariqah Qadariyah. Ada thariqah namanya Naqsabandiyah ya, tapi ini bukan thariqah. Inilah firqah yang Rasulullah sebutkan kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya Islam, semuanya bersyahadat, semuanya mengakui Muhammad nabinya. Namun akidahnya semuanya melenceng kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini termasuk 72 sekte yang tidak selamat dari api neraka, yaitu sekte Jabariyah. Meyakini manusia itu lemah, lunglai, tidak berdaya sama sekali atas takdir yang sudah Allah tentukan. Jadi faham Jabariyah, dia mengatakan manusia itu diatur oleh zat yang maha mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia terjerumus dalam dosa, ya wis takdire.
Ketika dia beruntung ya wis takdiri. Itu jabariyah. Karena manusia tidak punya wewenang, tidak punya daya dan upaya apapun. Sebaliknya dari faham atau sekte jabariyah adalah qadariyah. Sebaliknya. Apa sebaliknya? Manusia itu punya wewenang penuh. Allah tidak punya wewenang kepada manusia. Ketika dirinya sukses berarti itu penuh atas jerih payahnya. Ketika dia terpeleset berarti ya memang akibat perbuatan yang dilakukannya. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Salah apa betul dua-duanya? Salah. Ya. Lalu yang betul bagaimana? Akidah yang tepat. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Meyakini bagaimana ajaran Islam mengajarkan. Surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang. Ya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu mau progres, mau berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Ya. Jadi nek kita pasrah tok nang pangeran wis apa jere Allah. Ya tidak boleh. Usaha baru tawakal. Nanti terserah Allah. Jadi di depan kita itu alimul ghaib. Sesuatu yang nggak kita ketahui. Seperti nanti ya. Ada yang tahu di antara kita nanti Jumatan di mana? Sobri atau Buya Hamka. Ada dua pilihan. Ya. Tergantung Allah yang milih wis terserah pasrah. Iya apa pasrah? Ya pasrah ya tergantung niat kita nanti. Kita nyetater motor arai kemana? Mandek sebelah kiri apa puter balik. Ya dah? Nah, kemudian pepatah Arab juga mengatakan harrik yadaik turzak. Ya, ini pepatahnya ayam. Ayam itu kalau nggak teker-teker ngelei cacing atau nyari semut, ya nggak bakal makan dia. Nunggu jekukruk dek kandang, ya. Nek kalau diumbar sama yang punya, ya nggak makan ayam itu. Dia harus turun keluar kandang, teker-teker cari cacing atau cari semut, baru dia bisa makan. Harik yadaik turzak. Gerakkanlah kedua tanganmu, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Ya. Nah, batasan kerja, biar kerja itu tidak melampaui batas. Ya. Apa batasannya? Profesional. Kita diberikan ruang, diberikan waktu, dan ada job. Ya. Ruang itu tidak harus indoor lah ya. Mungkin seperti Pak Gatot ruangannya di mobil Bang ya. Biasa di mobil nganter-nganter ya. Jadi kalau ruang itu apa? Tempat di mana kita bekerja, perusahaan ya. Lebih spesifik mungkin di dalam perusahaan ada divisinya masing-masing ya. Ada waktu yang membatasi kapan mulai bekerja, kapan berakhir bekerja. Masuk jam 7, selesai jam 3 sore. Ada yang masuk jam 8, selesai jam 4 sore. Ya, job. Nah, job ini adalah sesuai dengan kompetensinya atau skill yang dia punya. Tentunya hal ini sebanding dengan salary yang akan didapat. Kalau sesuai dengan porsi waktu 8 jam, maka segini dapatnya 1 bulan. Kalau ada lembur, maka lemburnya itu di luar waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini apa? Kewajiban sebanding dengan hak. Kita sebagai pekerja berkewajiban menjalankan pekerjaan, ya. Kemudian kita di akhir bulan menerima hak dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Ajaran Islam mengajarkan apa? Tidak mengabaikan kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya. Kerja ya kerja. Tapi jangan lupa panggilan azan zuhur, panggilan azan asar, ya. Kemudian kepala keluarga terhadap keluarganya. Kita semua para cowok yang sudah menikah itu sebagai kepala keluarga. Ya enggak? Kita punya istri. Istri kita ya jangan sampai apa? Haus akan rasa kasih sayang, ya. Kemudian anak-anak kita, buah hati kita, ya tetap diperhatikan. Karena dia itu amanah dari Allah. Tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Kemudian dirinya sendiri terhadap kebutuhan jasmani. Meskipun lembur, sak lembur-lembure, ya jangan dirusak fisik kita. Ya.
minum doping extra jos campur kerating den diudek jadi siji. Cek melek mripate. Kurang melek campur Coca-Cola. Ya, wallahu alam jadinya seperti apa ya. Nah, ini adalah batasan agar kita tetap apa? Tetap kerja maksimal, namun jangan sampai kita abaikan yang namanya interaksi kita dengan Allah. Kemudian kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab dan kewajiban kepada anggota keluarga. Dan fisik kita ini tidak bisa dibohongi. Ketika sudah waktunya kita harus memejamkan mata untuk tidur, maka pejamkanlah mata untuk tidur. Ya. Nah, berikutnya terkait dengan tawakal. Ya. Apa itu tawakal? Ya. Ini sudah menjadi serapan bahasa Indonesia ya. Tawakal itu dari kata-kata wakil. Siapa yang nggak tahu artinya wakil? Semuanya pasti tahu artinya wakil. Ya. Ada kepala sekolah, kepsek. Ada wakil kepala sekolah. Berarti ketika kepala sekolah itu udzur, berhalangan, maka diwakilkan kepada wakilnya. Menempati posisi kepala sekolah. Bayangan kita ketika ada seorang yang mau ijab kabul pernikahan, ya. Ketika seorang wali dia tidak sanggup untuk menikahkan putrinya dengan calon suaminya, maka diwakilkan kepada siapa? KUA. Caranya bagaimana? Ya ngomong perwakilan, Pak, saya wakilkan ijab kabul nikahannya putri saya atau putri kandung saya kepada panjenengan. Nanti yang menikahkan Pak KUA lah. Ini kita sebagai hamba Allah, sebagai pekerja ya, bertawakal, mewakilkan sesuatu kepada zat yang kita percayai, yaitu Allah. Jadi sebelum kita percaya adanya Allah, maka kita sebelum kita mewakilkan kepada Allah, maka harus ada dasar, landasan ya, kepercayaan. Seperti anak kita misalnya ya. Nanti anak kita kalau sudah lulus SD, mau SMP tak pondokkan, misalnya ya, dipondokkan, maka tak wakilkan ke pengasuhannya kepada lembaga. Ya, nah, panjenengan sebelum mewakilkan anak jenengan kepada lembaga harus punya rasa percaya dulu. Percaya enggak dengan lembaga itu? Jangan-jangan lembaga itu abal-abal, ya, tulisannya ma'had pesantren, tapi dalamannya isinya apa? Isinya macam-macam. Ya, padahal yang kita cari di dunia pendidikan adalah kepengasuhan yang baik. Ya. Nah, kita taruh percaya dulu kepada Allah dengan iman kita. Ya, baru kita tawakalkan, kita wakilkan ke Allah. Ya, kalau kepada orang lain namanya memasrahkan. Tak pasrahno Pak Naib atau Pak KUA, tolong nanti nikahkan putri saya. Ya. Dalam konteks ini keadaan hamba yang menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap Allah, maka seiring dengan tebal tipisnya iman kita, maka seyakin itulah kita mewakilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dalam surah Ali Imran dijelaskan ayat 159, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah niat untuk bekerja, terus kemudian sebagai imbalan dari pekerjaan kita kan tidak tahu apakah pekerjaan kita itu nilainya 70 atau di atas KKM 80 atau bahkan maksimal 100. Kita pasrahkan ke Allah, ya. Ketika kita sudah melangkah untuk bekerja, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka pasrahkanlah urusan kalian, urusan rezeki kalian kepada siapa? Allah. Kenapa demikian? Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka terhadap orang yang pasrah. Berarti apa? Merasa diri ini tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrol, tidak bisa menentukan besar kecilnya rizki kita, berkah atau tidaknya rizki kita. Hanya Allah yang bisa menentukan. Sehingga apa? Fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian peran tawakal, ya. Peran tawakal dalam kerja. Dahulu zamannya Rasulullah itu ada seorang sahabat bertamu mengendarai onta, ya. Orang itu saking gedene iman terhadap Allah sehingga apa? Onta itu digeledakno, enggak dikunci, enggak digembok, enggak diikat, ya.
Kemudian masuk ke rumah Rasul, ditanya, kamu kesini pakai apa? Saya naik kendaraan, ya Rasul. Ya, mana kendaraanmu? Itu di depan, sudah diikat. Saya tawakalkan kepada Allah. Diajari oleh Rasulullah, yang namanya tawakal itu lakukan sebabnya dulu, baru tawakal. Dia tidak ngikat onta, lalu pasrah. Betul tidak? Itu salah. Sama halnya dengan apa? Dia tidak berprogres, tapi mengharap target. Ya, makanya apa? Ikat untamu baru tawakal. Kalau sudah diikat, kemudian tawakal, nanti kalau hilang berarti itu yang terbaik bagimu oleh Allah. Ya, tapi kalau wis gak diikat terus ujuk-ujuk tawakal, hilang, ya sudah, memang tidak melakukan asbab. Ya, sama halnya dengan kerja. Kita berprogres, ya, kemudian ada upgrading skill dan seterusnya. Kemudian dapatlah yang namanya target. Ya. Nah, pegawai menjalani aktivitas kerja dengan penuh amanah. Tadi di awal ya, pasti yang namanya owner itu pilih orang yang amanah. Tapi amanah ini tidak bisa dibarometer dengan CV, ya, CV ya, kurikulum fight, ya. Kita melihat kurikulum fight itu hanya apa? Track record pernah kerja opo, posisinya opo dan seterusnya, ya, kompetensi tok. Tapi terkait dengan amanah, ini harus bermuamalah dulu. Saling bersinggungan, saling bersosial. Baru kelihatan dia orangnya amanah. Wingi diwai anggaran 50.000, suruh beli 2 nasi padang. Pas ono big sale, dikembalikan sak duit sak notai. Berarti amanah, ya. Karena sudah dicoba. Nah, kalau belum dicoba, kita tidak tahu keamanahannya sampai di mana, ya. Dan menyerahkan hasilnya kepada Allah sesuai dengan takaran, ukuran yang sudah Allah tentukan. Memang di mindset kita, di Pakman, ada aturan kepegawaian. Dan ada surat kontrak kerja ya. Atau surat perjanjian kerja ya, SPK ya. Nah, di situ ketika kita masuk sesuai dengan aturan, libur hanya saat tanggal merah ataupun weekend, ya, maka selama 1 bulan akan ada nominal gaji sekian. Itu mindsetnya kita sesuai dengan akad perjanjian. Namun untuk takaran dan ukuran, akankah kita menerima penuh segitu? Atau ada pengurangannya sedikit? Atau bahkan ada bonusnya? Nah, itu serahkan ke Allah. Bisa jadi di awal bulan kita sudah ada mindset nanti menerima UMK sekitar 3,5 misalnya. Kemudian tambah tunjangan ini itu totalnya 4,900 misalnya. Ternyata di tengah-tengah jalan kita izin, uzur, ini, itu, dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi jatah cuti dan akhirnya terkurangi gaji itu sendiri. Sebaliknya, ketika kita tawakal ke Allah, ya, Pak Man ngasih job lebih. Kemudian dikasih reward, ya, dikasih bonus, dipromosikan, dan seterusnya. Nah, maka itu apa? Itu bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Dan di sini ya ikhwah, ukuran rizki itu bukan dilihat dari berapa nominal yang diberikan. Yang namanya promosi, ya, dipromosikan antum tadinya jadi karyawan biasa, kemudian jadi pegawai kontrak, kemudian jadi apa? Menduduki posisi tengah-tengah middle management misalnya, kemudian top management dan seterusnya. Lah itu termasuk apa? Rizki, ya. Kesehatan kita juga rizki. Semuanya rizki. Ya. Ibarat kata seperti ini. Kalau kita pahami, rizki itu apa sih? Apakah rizki itu harus uang? Tidak. Rizki itu apa? Ketika kita bangun tidur, ya, kita dalam keadaan sehat, meskipun belum menerima uang walaupun 100 perak, itu rizki. Di luar sana banyak orang bangun tidur tapi ngantri nunggu panggilan operasi. Di ruang sana banyak orang bangun dari tidur tiba-tiba kejang-kejang. Di luar sana banyak orang bangun tidur namun apa? Hidupnya gelisah, galau. Karena akan mendengarkan putusan pengadilan. Lah kita bangun tidur, ya, nyenyak, nyaman, gairah. Itu rezeki, ya. Nah, kemudian ini mohon maaf karena gambarnya agak acak-acakan ya. Gambar minta bantuan ChatGPT sehingga jadinya seperti ini. Urgensinya adalah kita semua sebagai pekerja, sebagai pegawai, ya. Ada sebuah penelitian mengatakan
bahwasanya rata-rata pegawai itu stres. Bahkan stres itu mengancam nyawanya dia, itu di hari apa? Dan jam berapa? Di hari Senin. Jamnya adalah jam sibuk-sibuknya. Antara jam 9 sampai jam 10. Kenapa hari Senin? Dikarenakan setelah weekend 2 hari libur. Di mana pikiran kita fresh, refresh ya, kendor, kemudian kembali ke kantor ya, langsung dijemput dengan apa? Deadline yang mengejar. Wah, iki schedule kudu mari engko sore misalnya. Ini harus besok, harus kirim ke sana, harus anterin ini, harus lobby ke situ dan seterusnya, deadline. Kemudian target yang ditentukan oleh lembaga, oleh perusahaan. Produksi harus sekian. Kemudian apa? Pengeluaran harus sekian. Kemudian apa lagi? Harus mendapatkan user sekian dan seterusnya. Target. Yang menjadi apa? Kerisauannya. Belum lagi ditambah apa? Owner atau bos yang tak ramah. Bos yang tidak menghargai perjuangan kita. Bos yang tidak tahu proses kita. Dia hanya bisa tunjuk-menunjuk. Mana laporannya? Loh, lah kok segini? Harusnya kan, harusnya kamu itu begini, begitu dan seterusnya. Tanpa bos itu memikirkan background kita di belakang. Istri kita tadi cemberut, anak kita mogok sekolah dan seterusnya, nggak tahu. Yang penting bos apa? Tahu hasil, ya. Kemudian apa? Teman kantor yang menyebalkan. Dalam kantor ada yang gosip kanan kiri, ngerasani kini, ngerasani kuno. Ngomong sih nggak jelas ya. Ada yang sewot misalnya, ya. Sama-sama satu ruangan, satu divisi, tapi yang satu caper ke owner, gitu kan? Nah, atau nggak kompak, nggak solid. Dikongkon gini ngono. Ya memang dari awalnya nggak akur, ya. Yang menyebalkan. Berkas yang menumpuk, file wakeh, atau nyari software di di hard disk yang nggak ketemu, ya. Nyari di wingi laporannya arep tanda tangani mumpung ono wonge kak file nggak ketemu ya. Berkas yang menumpuk belah. Inilah yang menekan kita, ngepres ke diri kita sehingga stres. Dan ketika dia stres tingkat tertinggi, maka serangan jantung akan melanda. Sehingga apa? Terjadilah dia tepar, mati, ya. Dengan izin Allah tentunya ya. Nah, oleh sebab itu sebab-sebab seperti ini ya, jangan sampai terjadi di kita semua. Maka dari itu kita harus memang kerja totalitas, tapi jangan lupa namanya tawakal, ya. Nah, berikutnya indikator seorang pegawai yang menjadi budak pekerjaan dan bukan hamba Allah. Kita sejatinya Allah ciptakan itu sebagai hamba. Ya, hamba itu apa sih? Hamba itu ya sadar diri ini lemah, tidak punya kekuatan dan hanya menjalankan tugas itu tok, tidak ada yang lain. Ya, makanya sebagaimana firman Allah, Inna khalaqnal insana wal jinna illa liya'budun. Jadi sesungguhnya Allah itu ciptakan jin dan manusia sejatinya hanya untuk menjalankan perintah, yaitu beribadah. Tidak perlu takok. Lah kok ibadahnya sholat ya Allah? Nggak ada yang lain kah? Lah kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Nggak bisa 1 rakaat aja kah? Dan kenapa harus jam 5? Nggak bisa nanti kah jam 8? Ibarat kata. Kita sebagai kepala rumah tangga, kemudian punya pembantu di rumah. Kita suruh pembantu itu, Bi, tolong setrikain. Emang harus? Ya. Bi, tolong cuciin. Emang perlu dicuci? Kita apain itu orang? Dia kan jelas-jelas sebagai babysitter kita, asisten rumah tangga kita. Kenapa bertanya? Sama halnya dengan kita sebagai hamba Allah. Ketika Allah berikan kewajiban untuk beribadah, tidak perlu kita tanya kenapa harus 2 rakaat, kenapa di jam sekian. Ya, udah kerjakan aja. Sama halnya dengan asisten rumah tangga. Ada perintah dari majikan, kerjakan, tidak perlu ditanyakan. Ya, itu saja. Ya, maka dari itu, bagaimana indikator pegawai yang menjadi budak pekerjaan dan bukan hamba Allah, yaitu bekerja sampai mengabaikan waktu sholat. Ada panggilan Allah sholat zuhur, ada panggilan Allah sholat asar. Dia tidak mau beranjak dari kursi goyangnya atau kursi berputarnya itu.
Ya, kerja ae. Baru nek wetenge ngerasa luwe goleti bakso beranjak. Tapi panggilan azan dari Allah tidak beranjak. Padahal sistem dari saraf atau tubuh manusia itu tergantung pada sholat 5 waktu. Ya, oleh sebab itu apa? Allah ciptakan malam untuk tidur. Wa ja'alnal laila libasa. Dan Allah ciptakan siang itu untuk mencari rezeki. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Ya, makanya dari subuh ke zuhur itu panjang. Nah, panjangnya ini pasti yang namanya manusia berpotensi dia hanyut, lelap dalam kesibukan dunia. Maka apa? Zikrullahnya hilang. Seiring dengan apa? Menjauhnya dia dari waktu subuh. Ya, dari jam 5 baterai masih full 100%. Kemudian beranjak ke jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 tinggal 60%. Ya. Kemudian disambut dengan zuhur. Zuhur nih diterus-terus ngedrop. Otaknya tidak sehat. Meskipun dia bisa berbicara ya. Tapi apa? Zikirnya nggak ada. Makanya dengan adanya panggilan sholat zuhur, datangilah itu. Karena itu zikrullah, zikir ke Allah. Nah, setelah sholat zuhur kembali kerja lagi. Sampai sholat asar, tibalah waktunya kita pulang. Ya. Nah, oleh sebab itu apa? Bekerja jangan sampai meninggalkan waktu sholat. Ketika kita sampai mengabaikan waktu sholat, berarti kita termasuk pegawai yang menjadi budak pekerjaan. Kemudian lebih menyayangi gaji sampai enggan berzakat. Berarti apa? Orientasinya hanya uang. Uang itu nih ditumpuk-tumpuk itu udah diakeh. Seperti kertas, ya enggak? Kertas ketika dikumpulin, ditumpuk koran atau tabloid majalah ya, nih ditumpuk-tumpuk ya jadi tinggi. Itu mindset kita. Tapi urgensi daripada uang sendiri itu apa? Buat apa uang dikumpulin? Bukan untuk dinikmatin. Ya, nominal yang ada di rekening, ditambah transferan, ditambah gajian dan seterusnya. Mungkin nolnya bertambah, tapi bisakah Anda merasakan kenikmatan dari apa yang Anda miliki? Ya, maka apa? Jangan sampai kita mengeluarkan zakat. Karena zakat ini bukan sedekah ya. Zakat itu wajib. Ada aturannya. Harus ada batasan tertentu. Ya. Tapi kalau sedekah lebih disenangi oleh Allah. Karena sedekah itu artinya apa? Pembenaran dari perintah Allah. Memilih tidak ambil cuti daripada pergi umroh dan haji. Eman-eman. Ya. Eman-eman mending lembur. Apalagi ngambil jatah cuti. Ya enggak? Sedangkan Anda sudah waktunya untuk berangkat ibadah haji atau umroh. Tapi diabaikan itu. Karena apa? Karena tidak ingin kehilangan peluangnya dia untuk mencapai nominal atau rupiah terbanyak. Kemudian waktu dihabiskan sampai mengabaikan keluarga. Ya. Jadi dia tidak di kantor kerja, di rumah juga kerja. Lah terus kapan? Mau apa? Mau berkomunikasi, mau berdialog dengan istri. Kapan mau mengelus-elus kepala anaknya, kapan mau gendong anaknya, kapan, apalagi yang ini ya jauh sekali, mau nanyain anaknya, nak ada PR apa, tadi bagaimana sekolahmu, bisa enggak, jauh sekali sepertinya seperti itu ya. Nah makanya apa, kerja ya kerja, selesai kerja ada tanggung jawab lain yang menjemput, cuk kerja baik, ya nanti jadinya apa, yang hasil kita kumpulin itulah yang kita habiskan. Tapi bukan untuk kenikmatan, tapi untuk berobat. Kemudian sampai menghalalkan segala cara dalam bekerja. Ini biasanya dilatar belakangi oleh background rumah tangga. Ya, tuntutan istri, Mas, dek wingi sebelah tuku vario, gitu kan? Atau Mas, sigra katanya lagi anak promo, gitu kan? Jadi dek iki gaji mek semene, durung digawe sekolah anak-anak. Dorong hargai minyak mundak dan seterusnya. Tapi karena tuntutan istri dibelain segala cara dalam bekerja. Ya, anak misalnya ya, jaluk podo ambek anake uang. Makanya ketika kita sekolah di sekolah favorit ya, dilihat dulu ya. Jangan hanya sekedar memperhatikan prestasi, tapi perhatikan lingkungan. Karena kasihan ketika dipaksakan dengan jalur prestasi masuk ke sekolah favorit, tapi lingkungan tidak mendukung. Karena lingkungan orang bermobil semua, tidak ada mobil Sigra masuk situ. Setidaknya Fortune, Expander,
Ya minimal ya, atau mungkin Pajero ya. Nah, itu penting. Jangan sampai karena kita memandang keluarga sehingga kita halalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya. Nah, kemudian akibatnya apa? Kalau kita seperti itu, seperti tadi, ya, diperbudak oleh pekerjaan, ya, akibatnya kita menjadi cinta dunia, bukan lagi cinta akhirat. Padahal Allah tidak melarang kita untuk kaya. Bahkan kita harus kaya, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau bisa kita memberi, kalau bisa kita mengentas kemiskinan dan seterusnya. Ojo njagakno diwehi, ojo njagakno diwelasi. Ya. Makanya kita bekerja itu untuk akhirat, bukan untuk memupuk kekayaan. Kalau cinta dunia, ya sudah eman-eman duitnya metu kayak sosial. Ya. Eman-eman buat ibadah, eman-eman buat tebar takjil misalnya dan seterusnya. Terus kemudian kita meyakini rizki itu tidak di tangan Allah, tapi di tangannya bos. Ya. Bagaimana wis caranya agar bos senang? Caper, ya. Sing disenangi bosnya dikerjakno. Opo wae? Demi apa? Demi mendapatkan gaji ataupun upah yang lebih ataupun capaian. Ya. Padahal bukan itu. Rizki itu di tangan Allah, bukan di tangan bos. Bos hanya perantara saja. Dan rizki itu sudah diatur dan ditakar ukurannya. Berapapun yang kita kerahkan untuk mencari rizki, ya rizkimu ya semono-mono iku. Nggak lebih. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Cita-cita kita menjadi kaya. Orientasinya sudah berbelok, ya. Yang penting kaya. Karena orang kaya itu bisa membeli segalanya. Bisa mengatur yang sulit diatur. Itu orang kaya, ya. Bukan menikmati hidup dan menjamin selamat di akhirat. Tenaganya masih kuat karena masih muda ya, produktif ya. Kerja. Akhirnya karena saking sering yang lembur, saking seringnya mengabaikan kesehatan, dia wangi ngombe kerating den, hemaviton dan seterusnya, ginjalnya rusak. Kalau sudah ginjal rusak, apa ndak eman anak-anak yang masih kecil? Yang ada cuma kapan cuci darah. Ya enggak? Uang habis. Jadi orientasinya untuk apa? Untuk berobat, bukan untuk menikmati kekayaan tersebut. Ya. Nah, kemudian prinsip versus realita. Ya. Kembali kepada awal tadi niat ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berniat untuk melangkah bekerja, bismillah, kerja nyari nafkah yang halal gawe uripe keluarga. Ya. Tapi realitanya bagaimana? Katanya bekerja untuk kebahagiaan anak dan istri, justru malah kita berangkat saat mereka masih tidur. Ya. Dan kita pulang saat mereka sudah tertidur kembali. Nah, terus mana yang diinginkan kebahagiaannya itu mana? Keharmonisan rumah tangga itu mana? Hanya sekedar sebagai mesin ATM. Wis pokoknya metu omah sing isuk. Biar apa? Biar stay di kantornya itu panjang dan biar dapat sesuatu yang banyak. Misalnya kayak orang nge-grab, nge-grab. Durung ono wong metu dhek wis metu dhewe. Ya memang dapat orderan, ya. Nah, tapi miris. Prinsip yang dia bayangkan untuk keharmonisan rumah tangga hilang. Karena yang ada hanya apa? Dia keluar dapat yang dia inginkan dan pulang dia terlelap tidur. Tidak lagi melihat bagaimana keadaan istrinya, bagaimana keadaan anak-anaknya. Ya, miris sekali. Ya. Nah, kemudian lalu bagaimana Al-Quran, hadis, dan para ulama memandang terhadap pekerjaan dan juga harta. Kita mulai dari pekerjaan terlebih dahulu. Al-Quran memandang bahwasanya pekerjaan adalah apa? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah saja oleh Allah diminta untuk bekerja, apalagi kita. Makanya tidak boleh berbangku tangan. Ya, bekerjalah karena Allah itu melihat proses yang kita lalui. Ya.
Kalau di bidang ibadah ya itu ada slogan al-ajru ala qadr masyaqqatih. Jadi pahala itu besar kecilnya, banyak tidaknya itu tergantung perjuangan yang dilalui. Ya. Kita kalau Jumatan hadir itu pas khotib sudah khutbah, dapat di soft mana? Paling belakang, teras cedek sendal. Ya. Apakah pahalanya sama dengan mereka yang berangkat jam 10:30 dengan soft terdepan? Tidak sama pahalanya. Dan perjuangannya pun tidak sama. Yang soft terdepan jam segini sudah mandi. Sudah pakai baju wangi harum. Ya, menahan makan lapar ditahan. Menahan agar tidak BAB. Agar tidak buang air kecil dan seterusnya. Duduk di sana biar nggak batal wudhu. Sampai mari khutbah. Sampai selesai sholat. Tapi mereka yang sepokoknya hadir. Beda enggak? Beda. Makanya kehadiran dalam Jumatan itu ada titel-titelnya, ada berkatnya. Kalau kita hadir di soft awal atau di waktu pertama, maka berkatnya adalah pulang membawa seekor onta. Hadir di waktu kedua, pulang bawa seekor sapi. Hadir di waktu ketiga, pulang bawa seekor kambing, sampai ayam, sampai telur, sampai nggak dianggap. Wis entek, gak ono Jumat berkah. Kasarannya gitu. Ya. Nah, kemudian hadis memandang sebuah pekerjaan. Bagaimana? Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amaliyati. Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Ya. Jadi kita itu makan, ojo sampai mengandalkan uluran tangan orang lain. Ojo sampai mengandalkan berkat. Ya, kalau bisa hasil mengais nafkah yang kita tekuni itu buat untuk kita makan. Itu sebaik-baiknya yang kita makan dari jerih payah hasil kita sendiri. Kemudian beranjak kepada cara pandang para ulama ya tentang harta. Tadi tentang pekerjaan, sekarang tentang harta. Menurut Imam Malik rahimahullah, jadi Imam Malik ini imam madhab yang nomor 2 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Beliau menyatakan bahwasanya apa? Laisa zuhdu fid dunya bidzihabil mal, walakin az-zuhdu fid dunya ay yakuna ma fi yadillahi aw tuqa indaka mimma fi yadik. Zuhud itu, jadi kita sering kan kenal istilah zuhud. Jadi zuhud itu apa sih? Apakah zuhud itu semakna dengan sufi? Beda. Kalau sufi itu keyakinan, akidah, itu sufi. Ya. Kalau zuhud itu kita tidak menganggap harta itu milik kita. Tapi hanya titipan. Sehingga kita tidak menggebu-gebu untuk berharta. Tapi bukan berarti zuhud itu harus miskin. Zuhud itu harus tidak punya harta sama sekali. Enggak. Jadi harta itu datang menghampiri kita atau anugerah dari Allah untuk kita, tapi hati ini sedikit pun tidak nempel pada harta itu. Disalurkan ke sana, ke sini, dibuat untuk membangun ma'had dan seterusnya, ya. Tidak kok eman-eman, iki dunyoku. Ini hasil jerih payahku. Ya, tidak seperti itu. Ya, makanya apa? Zuhud terhadap dunia bukanlah dengan tidak memiliki harta, bukan orang miskin, bukan orang fakir. Tapi zuhud adalah ketika apa yang ada di sisi Allah lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tanganmu. Ibarat HP, ya. Kita sekarang menggenggam HP atau digenggam HP? Kalau menggenggam HP, berarti seperlunya hanya sekedar menerima telepon atau menjawab WA. Tapi kalau digenggam HP, dinding ini terus, ya, sampai nggak ngerti ada cagak, akhirnya kejedut, ya. Nah, itu namanya apa? Digenggam oleh HP, ya. Sama dengan dunia, jangan letakkan dunia itu di hati, letakkan hanya di tangan, ya, letakkan hanya di tangan. Kemudian menurut Al-Quran, sebagaimana surah An-Naml ayat 40 ya. Jadi ketika kita diberikan Allah nikmat, maka kita syukuri. Sebaliknya, ketika Allah uji kita dengan musibah atau kekurangan, maka kita harus bersabar. Itu prinsipnya. Ya. Dalam surah An-Naml ayat 40, Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah, anugerah dari Allah.
Fungsinya apa anugerah itu diberikan kepadamu? Aashkur am akfur. Akankah aku diberikan anugerah kemudian aku syukur? Atau sebaliknya Allah berikan aku nikmat tapi aku kufur, tidak menghargai pemberian Allah. Alah, mek semene tibake. Iya enggak? Ya. Disambung dengan dalil yang lain apa? La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian mau berterima kasih, mau syukur, akan Allah tambah. Ditambah tidak harus nominalnya, tapi awet. Ya. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kita kufur, meremehkan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, ya. Azab itu tidak harus berupa kayak banjir zamannya Nabi Nuh, enggak. Diberikan apa? Diberikan hati yang rupek, sumpek. Wis duwe dunya tapi sik sumpek. Karena apa? Telah dikuasai oleh emosional rasa kepingin. Wis diwai motor kepingin CBR. Wis diwai CBR kepingin setir bunder. Wis diwai setir bunder kepingin dan seterusnya. Kapan selesainya? Tidak ada selesainya. Ya. Nah, maka diumpamakan apa? Perumpamaan apa? Harta itu ibarat apa? Air laut yang semakin kita meminum, maka semakin haus. Tidak ada puasnya. Mana ada orang yang puas? Yang dulu-dulu ya, kita lihat pemerintahan kita ya, katanya orang terkaya, apalah ya, menurut surveinya apa. Tapi opo osik korupsi, opo osik kurang itu duitnya itu. Memang tidak ada selesainya yang namanya harta. Ibarat air laut yang asin diminum bukan justru untuk menghilangkan haus atau dahaga, tapi semakin haus. Makanya harus dikontrol dengan namanya zuhud tadi itu, tawakal. Ya. Nah, syariat Islam, kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat sama sekali tidak bergantung pada harta, tapi ada pada hati. Dalam Al-Quran, rizki itu tidak dihubungkan dengan kerja. Kalau mindset kita selama ini apa? Kue ini gak kerja gak iso mangan. Ya enggak? Kerja oleh dapurmu ben ngepul. Ya enggak? Al-Quran 30 juz, ada 123 lebih konteks tentang rizki, tapi enggak satu pun dihubungkan dengan namanya kerja. Jadi tidak ada kerja dapat rezeki, tidak ada ceritanya. Lalu kalau kita tidak muslim, maksud tidak percaya dengan Al-Quran? Maksud tidak percaya dengan kalamullah, pedoman hidup kita. Ya, maka dari itu apa? Kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat sama sekali tidak bergantung dengan harta, tapi pada hati. Kalau hatinya merasa puas, baik itu kosong atau berisi rekeningnya, ya sudah selesai. Bersyukur punya ontel daripada melaku. Ya enggak? Enggak muluk-muluk harus terbunder, harus mereknya apa, segitiga atau apa, ya. Kemudian zuhud mencegah kita menjadi budak dunia. Tadi yang di awal ya. Ketika seseorang menjadi budak dunia, maka dia akan diperlakukan seperti apa? Seperti budak. Tidak ngurusi awae, mengorbankan kedua matanya, mengorbankan ginjalnya, mengabaikan keluarga dan seterusnya. Karena jadi budak dunia, isinya cuma kerja dapat uang. Uang dikumpulin jadi kaya. Bisa beli ini beli itu. Ya. Justru dunialah yang menjadi budak kita. Untuk bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita terkontrol dalam bekerja dengan konsep tawakal, maka kita kerja sesuai dengan porsinya. Tidak seterusnya kerja kelewat batas. Kalau kita proporsional dalam bekerja, maka kesehatan kita terjaga. Keharmonisan keluarga tumbuh. Sosial kita juga terkena. Jadi ojo sampai ketok uang kampung, jane bapak itu sibuk wae, jamnya ini nembe mulih. Ya, ora kober dijak rapat. Ya enggak? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian lalu apa sih yang dicari para pegawai itu apa? Kita cari uang atau cari rezeki? Hah? Seperti konteks tadi ya. Rezeki tidak hanya ada pada uang, kesehatan kita rezeki. Ya, anak-anak kita sehat, rezeki. Kita di rumah ada sarapan itu juga rezeki. Semuanya rezeki. Ukurannya tidak harus uang. Ya. Nah, rezeki itu tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya uang. Betapa banyak orang yang kita anggap miskin, tapi dia bahagia bersama orang-orang yang mereka kasih. Sekarang kalau kita scroll di medsos ya, itu kadang-kadang ada foto jadul. Ya enggak? Di mana orang-orang zaman itu masih
pakai kayu bakar untuk menanak nasi. Anaknya bermain kelereng di depan teras, bahagia selalu. Ya, andai hidup bisa seperti itu. Tidak kenal HP, tidak kenal medsos. Enak. Tidak berdampak yang namanya kenaikan BBM dan seterusnya. Masih ngontel, masih jalan kaki ke sana kemari dan seterusnya. Ya. Tapi apa? Sebaliknya, berapa banyak orang yang super kaya, konglomerat, tapi hidupnya sengsara. Butuh berobat, obatnya tidak cukup Panadol, Oskadon, tapi obatnya ke Singapura. Sekali suntik, sekian ratus juta. Ya. Nah, terus buat apa dia umpul-umpul duit seumur hidupnya dari usia 30 sampai usia 50. Tapi ketika dia pensiun, uangnya habis untuk berobat. Tidak bisa makan sate. Tidak bisa minum es doger. Ya. Karena hidupnya sengsara meskipun dia kaya. Lalu kita kembali ke konsep zuhud. Ya, zuhud. Zuhud mengubah pola pandang kita terhadap dunia. Yang kaya bukan yang punya uang. Yang kaya bukan yang punya uang, tapi yang hatinya selalu merasa cukup. Ya. Jadi cukup itu karena hati, bukan karena kaya. Sama halnya dengan gini ya. Kita ketika jalan di kota pakai motor, kemudian merasa kita itu belum cukup umur, jangankan SIM, KTP aja belum punya, tapi pakai motor. Ya. Lalu ada Pak Polisi, kalau kita pede, ada keyakinan hati, wis bablas pede, insya Allah nggak di stop. Tapi ketika kita ragu-ragu, apa istilahnya ngendap, ketika mau jalan, Pak Polisi dari jauh mulai kelihatan, mencurigakan, dipanggil. Ya, makanya kalau sama tim investigasi, mereka punya cara tersendiri untuk mengetahui, mengindikasi orang itu bermasalah atau tidak. Ya. Makanya dengan hati kita yang selalu merasa cukup, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Wis ndak perlu akeh kepinginan, cukup duwe iki cukup. Ibaratnya ketika Allah tingkatkan derajatnya, Allah naikkan taraf hidupnya, dia merasa lebih cukup lagi dan ndak kepingin yang muluk-muluk. Makanya kalau pesan moralnya apa? Kalau masalah dunia jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Wis syukur rek aku posisi koyo ngene. Dulu kita itu sekolah jalan kaki. Kemudian naik sepeda, ontel. Saya bisa naik kendaraan motor, cukup. Jangan melihat ke atas. Tonggoku, umurnya ini sore aku bisa tuku mobil. Ya. Tidak perlu kayak gitu. Tidak akan selesai. Dan tidak akan pernah rasa puas. Ya. Kemudian kerja total dilandasi tawakal. Ya. Kerja harus totalitas, jangan setengah-setengah. Nyemplung, ojo diangkat nih. Seluruh sisan, jegur. Karena itu dunia kita. Kita sudah mengajukan diri kepada perusahaan dengan lamaran kerja. Kemudian perusahaan dengan iktikat baiknya menerima kita, memberikan kesempatan kita untuk bergabung, bekerja bersama. Ya wis bismillah. Dan itu pun dilindungi dengan aturan kepegawaian. Ada SPK, surat perjanjian kontrak kerja. Ada waktu, ada ruang, ada job dan ada salary. Ya. Maka kerja yang total. Namun sak total-totalnya kerja, ya ketika ruang, waktu, job selesai, kholas, intah, finish, ya selesai, pulang. Giliran kita untuk berbaur dengan keluarga, bersosial dengan masyarakat. Ya. Kerja sepenuhnya dan selebihnya diserahkan kepada Allah. Ya. Nah, kemudian terkait dengan rizki atau hasil target yang kita capai ya. Rizki itu tidak pernah diikat dengan kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Bahwasanya rizki itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Pekerjaan apapun rizki sudah diatur oleh Allah. Sehingga tidak mungkin keliru, nyasar. Sama-sama satu divisi ya. Tapi ketika Allah lebihkan rizki yang satu Allah kecilkan ya beda penghasilannya. Ya. Kemudian rizki diikat dengan ibadah. Jadi kalau kita semakin mendekat kepada Allah dan Allah lah yang sang pemberi rizki dan sang penentu ukuran dan takaran, maka insya Allah rizki itu akan berkah karena kita sandarkan kepada Allah. Rizki juga diikat oleh Allah dengan ketakwaan. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan kerja yang
yang baik, ya, tidak bekerja yang ugal-ugalan, tahu mana yang halal, mana yang haram, menjauhi atau menghindari syubhat, ya, maka kelak akan Allah lancarkan rezekinya. Dan juga rezeki diikat Allah dengan tawakal, berserah diri kepada Allah, ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya di awal, barang siapa di antara kita yang pagi hari ketika bangun tidur sehat badannya, itu rezeki. Kemudian apa? Nyaman kehidupannya, tidak punya hutang, nggak diuber-uber sama debt collector, ya, aman, dan memiliki makan untuk hari itu. Wis onok sarapani, sak makan siangi, sak makan malami, itulah orang kaya sesungguhnya. Terus kemudian, nah, janganlah kita berkhianat terhadap amanah. Karena ketika kita berkhianat, maka cukup sekali itu track record buruk kita, seterusnya kita tidak akan bisa memperbaiki kepercayaan itu sendiri, ya. Makanya apa? Biasanya yang menyebabkan seseorang berkhianat terhadap amanah adalah keluarga, anak, dan harta. Makanya usahakan keluarga kita, background kita yang di rumah tidak banyak menuntut kepada kita. Kalau misalnya dituntut, kasih pengertian, komunikasi, ya. Jangan merasa aku wong lanang, diomongi wong wadok, isin, ya. Akhirnya apa? Menempuh segala cara, ya. Nah. Kemudian Allah tidak pernah mengikat rezeki dengan pekerjaan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi prinsip mencari rezeki berikhtiar, yaitu progres, ya. Kemudian bertakwa, terus cari yang halal yang tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan yang haram. Dan penutupnya adalah kerja total dilandasi tawakal, yaitu bekerja sebagai proses kita jalani. Jadi orang itu tidak boleh pasrah dengan takdir, harus berproses, karena diri inilah yang merubah nasib kita. Hasil pekerjaan urusannya Allah. Apapun hasilnya diterima dengan lapang dada. Itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita dan yang paling baik untuk kita terima sebagai manusia. Tetap kedepankan husnudzon, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira. Mungkin kiranya itu yang bisa kita sharing bareng-bareng, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin melewati waktu, ya. Berapa? Pas. Oh, pas, ya. Kalau sekiranya ada tanya jawab, kami persilahkan. Monggo, mas-masnya. Mas Bagus. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pekerjaan kita tidak boleh berkhianat kepada, maksudnya, bos kita. Kalau misalnya waktu kerja kita jam 8 sampai jam 4, tapi di dalamnya kita masih sibuk dengan aktivitas lain, contoh main HP dan lain-lain. Ya. Apakah itu termasuk untuk khianat kepada? Ya. Ya. Oke. Ya, jadi kami perjelas pertanyaannya. Dalam bekerja, di waktu kerja dari jam 8 sampai jam 4, ya. Di sela-sela pekerjaan itu kita melakukan perbuatan yang di luar tupoksi, ya. Apakah hal itu termasuk berkhianat kepada bos, kepada owner? Jawabannya adalah iya. Ya, iya. Nah, khianat yang tidak transparan. Kalau khianat yang transparan adalah kita mengurangi kualitas, ya, atau kita menipu dengan angka, itu khianat yang transparan. Tapi kalau khianat tidak transparan, yaitu kita yang harusnya full memikirkan tentang kemaslahatan kerja, tapi di sela-sela itu kita asik nonton YouTube misalnya, kita asik untuk bermain game dan seterusnya. Iya, itu khianat, dan itulah yang mengurangi keberkahan rezeki. Tentunya bos sudah berpikir hal itu. Tapi kenapa diperbolehkan? Sebenarnya kalau bos tahu tidak diperbolehkan. Namun terkadang diambil sebuah hukum, ya. Kiranya hal itu hanya sesaat, ya. Kadang-kadang sendiri tidak bisa diukur dengan barometer, ya. Ya, itu masih dianggap maklum. Atau mungkin hanya sekedar hilangkan kantuk, ya. Daripada dia tertidur lelap di kantor, tak refresh sejenak lah 2 menit, ya, atau 1 menit scroll WA misalnya. Atau scroll IG misalnya. Nah, hal itu dimaklumi. Asalkan tidak berlarut-larut.
Atau ketika memang butuh fokus misalnya ketika ada forum rapat koordinasi, ya. Namun antum atau kita tidak mencerminkan kesiapan saat rapat itu. Wong tepak bosnya presentasi misalnya ya, atau temannya presentasi, dia nyekrol, tidak memperhatikan slide. Nah, itu menyinggung terang-terangan. Tapi kalau ketika kita di meja kita masing-masing, kita dalam keadaan waktu untuk kerja, tapi kita scroll-scroll, nah itu ada kategori maklum ketika hal itu ditoleransi oleh kepegawaian. Apakah itu khianat? Iya, itu khianat. Dan tentunya akan berefek pada keberkahan rizki atau mukafaah atau salary yang kita terima. Seperti itu. Monggo, yang lain. Ibu-ibu, mbak-mbak ya, bukan ibu-ibu ya. Mbak-mbak. Cukup kiranya? Kayaknya Arab berangkat awal Jumatan nih gitu. Penentu unta gitu. Dengan kalau sing gelem tanya ini ya. Nggih. Ya, kalau memang sekiranya dicukupkan, tidak ada pertanyaan kembali ya, ana pribadi sebagaimana yang ana sampaikan di awal tadi, ana sama antum sama-sama karyawannya Pak Man, ya. Apalagi ana yang paling junior di bidang kepegawaian karena anak pribadi baru gabung tahun 2022. Jadi hanya sekedar sharing nasihat, dan ini nasihat semuanya untuk pribadi anak sendiri ya. Selebihnya ketika ada yang bermanfaat bagi antum ya, semoga Allah mudahkan dari apa yang anak tulis untuk bisa dijalani bersama sama-sama. Hadanallah wa iyyakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.